Namaku Dinda. Aku dikenal sebagai biduan dangdut yang sering naik panggung dari satu desa ke desa lain. Suaraku bukan yang paling hebat, tapi aku selalu bernyanyi dengan perasaan. Mungkin itu yang membuat orang mudah mengingatku. Malam itu, seperti malam-malam biasa, lampu panggung sederhana menyala. Musik mengalun pelan. Sebelum hentakan gendang dimulai, aku berdiri dengan gaun sederhana. Senyumku terlatih, hatiku tenang. Saat itu aku merasa hidupku berjalan di jalur yang aman. Aku tidak pernah membayangkan hidup mewah. Bagiku, cukup bisa mengirim uang untuk ibu di kampung dan menyewa rumah kecil di pinggir desa. Namun segalanya berubah sejak aku mengenalnya. Seorang pria yang datang bukan sebagai penonton biasa. Ia duduk tenang di kursi depan, menatap tanpa banyak bicara. Dialah kepala desa itu. Semua orang memanggilnya Pak Arman. Sosok yang disegani. Ucapannya selalu dituruti. Senyumnya ramah. Ia sering hadir di setiap acara hiburan rakyat, termasuk panggung-panggung kecil tempatku bernyanyi. Setelah acara selesai, ia menyapaku dengan sopan, tidak berlebihan, tidak menekan, hanya berbincang ringan tentang lagu dan tentang hidup di desa. Aku merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar penghibur malam. Hubungan itu tumbuh perlahan. Aku tahu, sejak awal ia sudah berkeluarga. Aku juga tahu posisiku tidak akan pernah di depan. Namun, saat itu, aku merasa semua bisa dijalani asal aku diam dan tahu batas. Ia memberiku tempat tinggal yang lebih layak, membantuku saat aku sakit, mendengarkan ceritaku setelah pulang manggung. Tidak pernah berjanji berlebihan, tidak pernah berkata akan meninggalkan siapapun. Semua terasa jelas dan tertata. Aku mengira aku kuat. Aku mengira hidup seperti ini bisa kujalani tanpa masalah. Aku hanya ingin bernyanyi dan pulang dengan hati tenang. Aku tidak tahu bahwa ketenangan itu hanya jeda sebelum hidupku berubah selamanya. Hari-hari setelahnya tetap berjalan seperti biasa. Aku bernyanyi. Aku tersenyum di atas panggung. Aku pulang ke rumah kecil yang kini terasa lebih nyaman dari sebelumnya. Pak Arman semakin sering datang. Tidak selalu membawa hadiah. Kadang hanya membawa cerita tentang rapat desa, tentang warga yang mengeluh, tentang rencana pembangunan yang katanya demi kebaikan bersama. Aku mendengarkan tanpa banyak bertanya. Aku merasa bukan bagianku untuk ikut campur. Di hadapannya, aku hanya Dinda, seorang perempuan yang ingin didengar. Ia memanggilku dengan suara lembut, membuatku lupa bahwa hubungan ini harus selalu disembunyikan. Saat bersamanya, aku merasa aman, seolah dunia di luar rumah kecil itu tidak akan pernah menjamah kami. Warga desa mengenalku sebagai biduan yang sering tampil di acara hajatan. Mereka menyapaku dengan ramah. Tidak ada tatapan aneh. Tidak ada bisik-bisik yang terasa menusuk. Aku percaya rahasia ini tersimpan rapi. Aku mulai menabung, bermimpi suatu hari berhenti bernyanyi, membuka usaha kecil, hidup tenang tanpa harus berpindah panggung. Dalam diam aku berharap, meski aku tahu harapan itu tidak boleh terlalu tinggi. Pak Arman pernah berkata, hidup adalah soal kesempatan. Aku mengangguk, meski tidak sepenuhnya paham. Bagiku, hidup saat itu hanyalah tentang bertahan dan menikmati hal-hal kecil yang datang. Aku tidak menyadari bahwa kenyamanan ini dibangun di atas sesuatu yang rapuh. Aku tidak melihat tanda-tanda bahaya yang mulai mendekat perlahan. Aku masih percaya bahwa selama aku diam dan patuh, semuanya akan tetap baik-baik saja. Malam itu, aku tertidur dengan perasaan tenang. Tidak tahu bahwa pagi berikutnya akan membawa kabar yang mengguncang seluruh hidupku. Aku terbangun oleh suara pesan masuk bertubi-tubi di ponsel. Tanganku gemetar saat membaca satu persatu. Nama Pak Arman disebut di mana-mana. Orang-orang membicarakannya dengan nada tegang. Aku membuka berita yang dikirim seorang teman. Di layar terpampang wajah yang sangat kukenal. Pak Arman
terlihat serius. Judulnya panjang dan membuat dadaku sesak. Disebutkan ada pemeriksaan terkait pengelolaan dana desa. Kata-kata itu terasa asing namun berat. Aku duduk lama di tepi ranjang. Pikiranku kosong. Rumah kecil yang biasanya terasa hangat mendadak terasa sempit. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan diri bahwa ini hanya kesalahpahaman. Pak Arman, orang baik. Ia selalu bercerita tentang niatnya membangun desa. Tak lama kemudian, ponselku bergetar lagi. Kali ini dari Pak Arman sendiri. Pesannya singkat. Ia memintaku tenang dan tidak keluar rumah untuk sementara. Jantungku berdegup lebih cepat. Ada ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Siang hari, suasana desa berubah. Aku mendengar bisik-bisik dari luar. Tetangga yang biasanya ramah, kini melirik lebih lama. Aku merasa sorotan mata mereka menembus dinding rumah. Seolah keberadaanku mulai dipertanyakan. Aku sadar, posisiku rapuh. Jika nama Pak Arman benar-benar terseret, maka aku tidak akan punya tempat berlindung. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang biduan yang hidup di balik bayangan kekuasaan. Sore itu, aku menatap cermin. Wajahku tampak sama, namun perasaanku berbeda. Ada kegelisahan yang terus menekan dada. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar terancam. Bukan oleh orang lain, tapi oleh pilihanku sendiri. Pilihan itu kini terasa seperti jerat yang perlahan menutup ruang nafasku. Hari-hari berikutnya, kulalui dengan langkah hati-hati. Aku jarang keluar rumah. Undangan manggung mulai berkurang tanpa penjelasan jelas. Seolah namaku ikut tercemar oleh kabar yang beredar. Berita tentang Pak Arman semakin sering muncul. Orang-orang membicarakannya di warung dan di jalan. Aku mendengar namanya disebut dengan nada yang berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi penuh hormat, melainkan curiga dan kecewa. Setiap kali itu terjadi, tubuhku menegang. Suatu siang seorang perempuan datang ke rumahku. Wajahnya tegas, tatapannya membuatku sulit bernapas. Ia tidak marah, namun suaranya dingin saat menanyakan hubunganku dengan Pak Arman. Aku tahu siapa dia tanpa perlu diperkenalkan. Aku tidak mampu menjawab dengan jujur sepenuhnya. Aku juga tidak sanggup berbohong dengan lancar. Percakapan itu berakhir dengan keheningan panjang yang meninggalkan beban di dadaku. Sejak saat itu, aku tahu bahaya tidak lagi jauh. Malamnya, Pak Arman datang. Wajahnya letih, senyumnya tidak lagi utuh. Ia memintaku tetap tenang dan percaya padanya. Katanya, semua akan segera selesai. Aku ingin percaya, tapi matanya menyimpan kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia juga memintaku bersiap jika keadaan memburuk. Kata-kata itu seperti hujan dingin di hatiku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyadari keselamatanku dipertaruhkan dalam permainan yang tidak ku mengerti sepenuhnya. Saat ia pergi, aku duduk sendirian di ruang tamu. Sunyi terasa menekan. Aku memeluk lutut dan bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku harus bertahan dalam keadaan seperti ini? Aku mulai mengerti bahwa aku tidak bisa terus bersembunyi. Konflik ini telah menyentuh hidupku secara langsung, dan aku tidak bisa lagi berpura-pura kuat. Malam itu, aku membuat keputusan dalam diam. Aku tidak ingin hanya menunggu nasib. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri sebelum semuanya runtuh lebih jauh. Tujuanku, satu, aku ingin keluar dari bayangan ini dengan kepala tegak. Aku ingin membersihkan namaku. Aku ingin hidup tanpa rasa takut, meski harus memulai dari nol. Keinginan itu terdengar sederhana, namun jalannya terasa sangat berat. Aku mulai dengan langkah kecil. Aku menghubungi orang-orang lama yang pernah membantuku manggung. Aku mencoba menerima panggilan di tempat yang jauh dari desa. Namun kabar sudah terlanjur menyebar. Banyak yang menolak dengan alasan halus. Beberapa tidak menjawab sama sekali. Tekanan datang dari dalam diriku sendiri. Setiap kali aku bersiap bernyanyi, tanganku gemetar.
Suaraku sering hilang sebelum lagu selesai. Aku merasa dipandang bukan sebagai penyanyi, melainkan sebagai perempuan dengan cerita yang dipenuhi prasangka. Pak Arman jarang menghubungiku. Saat ia mengirim pesan, isinya singkat dan dingin. Ia sibuk dengan urusannya sendiri. Aku tidak menyalahkannya, namun jarak itu membuatku sadar bahwa aku benar-benar sendirian. Aku juga mulai menyisihkan uang yang tersisa, sedikit demi sedikit. Aku tahu suatu saat aku harus pergi, namun setiap langkah maju selalu disambut rintangan baru, seolah hidup mengujiku. Apakah aku benar-benar siap membayar harga dari kebebasan? Di tengah kelelahan itu, aku hampir menyerah. Tapi ada suara kecil di dalam hatiku yang terus berbisik. Jika aku tidak berjuang sekarang, aku akan kehilangan diriku selamanya. Pikiran itu terus berputar di kepalaku setiap hari. Aku mulai lebih berani menghadapi kenyataan. Meski rasanya menyakitkan, aku tidak lagi menunggu kabar baik yang mungkin tidak akan datang. Aku mencoba mendatangi seorang kenalan lama yang pernah menjadi pengelola acara musik. Aku berharap ia mau memberiku kesempatan tanpa memandang masa laluku. Namun pertemuan itu berakhir dengan senyum canggung dan alasan yang sulit kuterima. Aku pulang dengan langkah berat. Tabunganku menipis. Biaya hidup tetap berjalan. Rumah kecil itu kini terasa seperti pengingat dari keputusan yang dulu kuanggap aman. Aku mulai menjual barang-barang yang pernah kubeli bersama Pak Arman. Setiap benda yang berpindah tangan meninggalkan luka kecil di hatiku. Suatu malam, Pak Arman datang tanpa kabar. Wajahnya semakin berubah. Ia mengatakan, situasi semakin sulit. Ia menyarankanku pergi sementara waktu. Kata-kata itu terdengar seperti perintah yang dibungkus kepedulian. Aku mengangguk meski hatiku menolak. Aku bertanya, apakah ia akan menemaniku melewati semua ini? Ia terdiam lama sebelum menjawab. Saat itulah aku tahu, aku tidak lagi menjadi prioritas. Aku hanyalah bagian dari masa lalu yang ingin ia lupakan. Malam itu, aku menangis dalam diam. Bukan karena cinta yang hilang, tapi karena kenyataan bahwa perjuanganku mungkin tidak akan membuahkan hasil. Meski begitu, aku masih bertahan karena aku percaya di balik semua kegagalan ini masih ada satu jalan terakhir yang belum kutempuh. Jalan terakhir yang belum kutempuh itu kini berdiri jelas di hadapanku dan membuat langkahku ragu. Aku tahu pilihan ini akan mengubah segalanya. Aku harus berbicara jujur, bukan kepada orang lain terlebih dahulu, tapi kepada diriku sendiri. Aku menyadari bahwa selama ini aku bersembunyi. Aku menunggu diselamatkan, padahal tidak ada yang benar datang menolong. Jika aku ingin bebas, aku harus berdiri sendiri, meski harus menanggung akibatnya. Aku mendatangi seseorang yang mengerti urusan hukum dan sosial di desa. Dengan suara bergetar, aku menceritakan posisiku. Bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk menjelaskan bahwa aku tidak ingin terus terikat pada kesalahan yang bukan sepenuhnya pilihanku. Aku berharap kejujuran masih punya tempat. Namun harapanku terlalu tinggi. Ceritaku justru membuat situasi semakin rumit. Namaku mulai disebut dalam percakapan orang-orang. Aku merasa dikejar oleh bayangan sendiri. Setiap langkah terasa salah. Setiap niat baik seperti berbalik menjadi beban. Pak Arman mengirim pesan singkat. Ia memintaku berhenti melangkah lebih jauh. Katanya, ini demi kebaikanku. Aku membaca pesan itu berulang kali. Ada ketakutan dan ada juga ancaman halus yang tidak diucapkan. Aku terdiam lama, menatap malam dari balik jendela. Aku tahu usahaku mulai gagal. Pintu demi pintu tertutup. Jalan terakhir ini ternyata bukan jalan keluar yang mudah. Tapi aku juga tahu aku tidak bisa kembali. Karena jika aku mundur sekarang, aku akan kehilangan diriku untuk kedua kalinya. Kehilangan diriku untuk kedua kalinya adalah hal yang paling kutakuti, dan kini ketakutan itu berubah menjadi kenyataan. Semua langkah yang kuambil tidak membawa hasil
seperti yang kuharapkan. Justru membuat hidupku semakin sempit dan sunyi. Orang-orang yang dulu menyapaku, kini menjaga jarak. Teleponku jarang berdering. Panggung-panggung yang dulu menjadi tempatku bernapas, kini tertutup rapat. Aku merasa dihapus perlahan dari kehidupan yang pernah kujalani dengan bangga. Pak Arman tidak lagi datang. Pesannya berhenti. Seolah hubungan itu tidak pernah ada. Aku menunggu dengan perasaan hampa, berharap setidaknya ada penjelasan. Namun yang datang hanya keheningan panjang yang menyakitkan. Tabunganku hampir habis. Rumah kecil itu tidak lagi bisa kutempati. Aku harus meninggalkannya dengan membawa satu tas berisi pakaian dan kenangan. Saat menutup pintu untuk terakhir kalinya, kakiku gemetar. Aku merasa benar-benar sendiri. Malam itu aku duduk di sebuah tempat singgah sederhana. Aku menatap langit tanpa bintang. Semua rencana yang kususun runtuh satu persatu. Usaha terakhirku gagal. Tidak ada lagi jalan aman yang bisa kupilih. Di tengah kelelahan itu, satu pilihan tersisa muncul dengan jelas. Pilihan paling sulit yang selama ini kuhindari. Aku harus melepaskan semua yang mengikatku pada masa lalu, termasuk harta, nama, dan rasa nyaman palsu yang pernah kupegang. Pilihan itu terasa seperti kehilangan segalanya. Namun, aku tahu jika aku tidak berani mengambilnya, aku akan terus terjebak dalam lingkaran yang sama. Dengan air mata yang jatuh perlahan, aku memutuskan untuk melangkah ke arah yang paling kutakuti. Pilihan terakhir yang akan menentukan hidupku selanjutnya kuambil. Dengan tangan gemetar, namun hati yang mantap, aku memutuskan pergi jauh dari desa itu, meninggalkan semua yang pernah memberiku rasa aman palsu. Aku menjual sisa barang berhargaku untuk biaya hidup seadanya. Tidak ada lagi rumah, tidak ada simpanan, tidak ada nama besar yang melindungi. Perjalanan itu berat. Aku menumpang kendaraan umum, duduk di antara orang-orang asing yang tidak mengenalku. Untuk pertama kalinya, aku merasa ringan meski tidak punya apa-apa. Tidak ada rahasia yang harus kusembunyikan. Tidak ada bayangan yang mengejarku. Aku tiba di sebuah kota kecil. Aku menyewa kamar sempit dengan dinding tipis. Di sana, aku kembali bernyanyi, bukan di panggung besar, hanya di acara sederhana dan tempat kecil. Suaraku sempat gemetar, namun perlahan kembali utuh. Orang-orang di kota itu tidak peduli masa laluku. Mereka hanya mendengarkan suaraku, menyapaku dengan tulus. Dari situ, aku mulai mengajar menyanyi pada anak-anak, mengisi hari dengan hal yang jujur. Aku hidup dari hasil jerih payah sendiri. Suatu pagi, aku bercermin dan tersenyum. Wajahku terlihat lelah, namun mataku tenang. Aku memang kehilangan seluruh harta yang pernah kupunya. Namun, aku mendapatkan kembali diriku. Kebebasan itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang bersembunyi. Aku menjadi Dinda yang berdiri atas pilihan sendiri. Hidupku sederhana, tapi hatiku penuh. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahagia tanpa rasa takut. Dari perasaan itulah, aku mulai memahami arti hidup yang sesungguhnya. Semua yang kualami bukan sekadar rangkaian luka dan kehilangan, melainkan pelajaran yang membentukku menjadi perempuan yang lebih utuh. Aku pernah hidup dalam bayangan kekuasaan, merasa aman karena bergantung pada orang lain. Aku mengira kenyamanan adalah segalanya. Namun, kenyamanan tanpa kejujuran ternyata hanya menunda rasa sakit yang lebih besar. Kini, aku hidup sederhana, bernyanyi dengan hati yang jujur, mengajar dengan sabar, dan tidur dengan pikiran yang tenang. Aku tidak lagi takut pada masa lalu, karena aku tidak mencoba menghapusnya. Aku menerimanya sebagai bagian dari perjalanan. Aku belajar bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan harga diri, dan kebahagiaan sejati tidak datang dari harta atau perlindungan palsu, tapi dari keberanian memilih jalan yang benar, meski harus berjalan sendiri. Jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku tidak akan mengubah apapun,
Karena tanpa semua itu, aku tidak akan sampai pada titik ini. Titik di mana aku mengenal diriku sendiri dengan jujur. Hidup memang tidak selalu adil, tapi selalu memberi kesempatan bagi siapapun yang berani bertanggung jawab atas pilihannya. Dan aku, Dinda, akhirnya berdamai dengan diriku sendiri dan melangkah ke masa depan dengan hati yang bebas.